Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi virtual ini. Saya Syahril Purnama sebagai MC atau moderator akan memandu diskusi ini. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Yaski Matrio, 2. Bakti Anugrah, 3. Sausan Fatin, 4. Adrian Pratama, 5. Khairun Nisa Mulyana, 6. Ihsan Izul Haq, 7. Hifzan Hafian, dan 8. Syahril Purnama. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang berjudul muamalah. Ada beberapa poin-poin materi yang akan dijelaskan oleh presenter kami, yaitu konsep muamalah dan ruang lingkup muamalah yang akan dijelaskan oleh Yeski Matrio. Prinsip dalam muamalah dan hak-hak kepemilikan yang akan dijelaskan oleh Bakti Anugrah dan Hifzan Hafian. Dan sistem ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh Ihsan Izul Haq. Kepada presenter dipersilahkan untuk menjelaskan materinya masing-masing. Yang pertama ada konsep dasar muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu lafadz al-muamalah, yang mana jika dilihat dari lafadznya, kata muamalah bentuk lafadznya ialah masdar, yaitu dari asal kata amala yu'amilu muamalatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling melakukan, dan saling tukar-menukar. Kesimpulannya, perbuatan muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Syafi'i, dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Menurut Mahfud, muamalah diartikan sebagai sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Lebih jauh lagi, interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang garis besar ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terbagi atas dua aspek, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Pengertian al-muamalah al-adabiyah yang pertama yaitu muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Yang kedua, al-muamalah al-madiyah yang merupakan muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda. Seperti halnya halal dan haramnya suatu benda, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, muamalah memiliki beberapa objek kajian. Yang pertama yaitu hak, yang kedua yaitu benda kepemilikan, dan yang ketiga yaitu akad. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip dalam muamalah serta hak kepemilikan. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan muamalah itu diantaranya segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah ataupun boleh ya, kecuali jika tidak ada nas Al-Quran dan Al-Hadis yang melarangnya. Masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Kemudian muamalah dilakukan juga berdasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat. Adat kebiasaan yang berlaku juga bisa dijadikan sebagai alat hukum ya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian muamalah juga dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan, dan kesempatan lainnya. Kemudian mengenai hak kepemilikan harta dan akad, di mana pengertian hak itu secara bahasa hak itu berarti subut, yang berarti tetap.
kokoh dan wujub yang berarti kewajiban ataupun ya bisa diartikan sebagai keharusan ya. Kemudian secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan ataupun suatu beban hukum. Kemudian secara sederhana, hak itu merupakan kepentingan yang ada pada diri seseorang ataupun perorangan ataupun masyarakat lainnya gitu, pada keduanya yang diakui oleh syara gitu. Kemudian mengenai pengertian kepemilikan, di mana kepemilikan itu adalah suatu kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan caranya. Jadi jika seseorang memiliki harta dengan cara yang benar, maka harta itu khusus miliknya dan dia bisa memanfaatkannya, kecuali ada sebab yang ditetapkan oleh syara ataupun ada halangan gitu. Misalnya seseorang itu gila gitu maupun idiot ya, ataupun masih anak-anak gitu. Kemudian dalam kepemilikan dalam Islam itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi, yang kedua adalah kepemilikan umum ataupun masyarakat, kemudian yang ketiga adalah kepemilikan negara. Harta secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata almal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Jadi, sesuatu apapun jika ada nilainya, maka hal tersebut disebut dengan harta. Selanjutnya adalah cara membelanjakan harta sesuai dengan aturan dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menggunakan harta secukupnya saja, artinya tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai dengan Quran surat At-Tur ayat 19. Yang kedua, tidak berbuat mubazir, sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 27. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta. Macam-macam harta dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan. Harta terbagi 2. Yang pertama adalah harta tetap dan harta bergerak. Dilihat dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain. Harta terbagi menjadi 2, yaitu mitsri dapat diganti dengan harta lain yang sama, kimi hanya dapat diganti dengan harga. Dilihat dari segi bernilai atau tidaknya harta terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutaqawam, yaitu bernilai. Yang kedua adalah ghairu mutaqawam, yaitu tidak bernilai. Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Akad secara istilah dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan qabul. Dasar hukum akad. Dasar hukum akad adalah Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Selanjutnya adalah macam-macam akad atau transaksi. Akad menurut tujuan, akad tabaru, dan akad tiraji. Akad tabaru adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong dan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hibah, wakaf, wasiat. Yang kedua adalah akad tiraji, akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syaratnya terpenuhi. Contohnya murabahah, salam, dan istisna. Akad menurut keabsahan dibagi menjadi 3. Akad sahih, akad fasid, akad batil. Yang pertama adalah akad sahih, yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Yang kedua akad fasid, yaitu akad yang semua rukun terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga akad batil, akad yang dimana salah satu rukun tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah rukun dan syarat akad. Yang pertama rukun akad. Rukun akad terbagi menjadi 4. Yang pertama akid, orang yang berakad. Yang kedua ma'qud, benda yang diakadkan. Yang ketiga maudu al-aqdo, tujuan dan maksud akad. Yang keempat sikot al-aqdo, ijab dan kabul. Syarat akad. Yang pertama adalah tamyiz, yang kedua ada 2 pihak, yang ketiga sesuai ijab kabul, yang keempat kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransaksikan, yang kedelapan tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Terima kasih.
Sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana yang telah dirangkum di dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki tujuan, yakni membantu manusia untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Sistem ekonomi Islam ini mengaruh kepada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian kepada seluruh penciptaannya. Lalu yang kedua adalah prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki 5 prinsip. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Dan yang keempat adalah keadilan ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Lalu yang ketiga, ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Ini supaya dapat dibedakan dengan sistem ekonomi konvensional lainnya, terdapat ciri-ciri. Di antaranya adalah yang pertama, akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk menginformasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga adalah akhlak berfungsi sebagai parameter. Yang keempat, kepemilikan multijenis. Prinsip ini adalah terjemahan dari tauhid, pemilikan primer, dan lain-lain. Keempat, manfaat sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa manfaat, diantaranya yakni sangat memperhatikan kepemilikan individu, tetapi memiliki batasan-batasan yang diatur dalam syariat Islam diantaranya. Lalu yang kelima, ada ragam transaksi Islami di era modern. Ada beberapa transaksi modern yang direspon oleh fikih. Yang pertama adalah transaksi perbankan, yang kedua transaksi asuransi, dan yang ketiga adalah transaksi pasar modal. Terima kasih kepada presenter yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Semoga dengan penyampaian materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan ini diskusi telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.